Pepatah mengatakan jangan lakukan kejahatan jika kalian tidak bisa menerima kenyataan. Ada banyak kebenaran di dalamnya, terutama bagi orang-orang yang lupa bahwa mereka bisa menghabiskan hidup di balik jeruji. Dan di video kali ini, Mimin sudah merangkum 10 reaksi para pelaku narapidana setelah diberi hukuman seumur hidup. Dari percobaan pembunuhan dengan mantra pingsan hingga pembajak mobil menangis. Tapi seperti biasa guys, sebelum kita melanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 reaksi narapidana setelah diberi hukuman seumur hidup. Hitman Hirer. Pada tahun 2014, Diana Lovejoy berada di tengah-tengah pertempuran. Hak asuh yang brutal dan berantakan dengan mantan suaminya tanpa ada pihak yang mau mengalah, di mana pada tuntutan mereka dalam keadaan marah dan kurangnya pemikiran, hingga membuat Diana bersekongkol dengan senjatanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun situasinya semuanya berjalan buruk. Diana mulai menodongkan senjata tetapi tidak benar-benar membunuh mantan suaminya, sebab Diana salah membidik, sehingga tembakan mengenai ketiak mantan suami. Kemudian Diana mengklaim terus-menerus bahwa dirinya tidak mau kalah dan akan membunuhnya. Tetapi berbulan-bulan kemudian Diana menemukan dirinya di pengadilan, dan ketika hakim membacakan vonis bersalah dengan berat, Diana mendapatkan dirinya pingsan dan segera didorong keluar dari gedung pengadilan oleh para medis. Tapi itu tidak mengubah hukuman dia yang awalnya 25 tahun menjadi penjara seumur hidup. Jadi dia tidak berhasil membunuh suaminya. Dia juga kehilangan hak asuhnya dan dikirim ke penjara selama sisa hidupnya. Mungkin itu sepadan apa yang didapatkannya. Tidak mengherankan ketika kami memberitahu kalian bahwa penyebab nomor 1 hukuman seumur hidup adalah pembunuhan atau percobaan pembunuhan. Mereka yang mencoba mengambil nyawa seseorang biasanya mereka akhirnya akan menghabiskan waktunya sendiri. Tetapi untuk beberapa kasus seperti Diana, kesadaran itu datang sedikit terlambat. Monster menangis. Dimanapun pasti banyak hukuman seumur hidup yang akan melakukan apa saja untuk menghindari waktu penjara. Bahkan jika itu berarti mengajukan banding atas putusan atau hanya menolak vonis hakim. Seperti Alice Nelson membuat berita pada tahun 2017 ketika dia mengalahkan seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun sampai kehilangan nyawa dan diberi hukuman seumur hidup sebagai gantinya. Tidak butuh waktu lama bagi Alice untuk mengajukan banding atas tuduhan. Ia mengklaim bahwa kesaksian persidangan didasarkan pada ilmu sampah dan bias terhadapnya. Karena hakim mendengar tentang episode masa lalu dari kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak-anak. Hakim mulai menggambarkan luka yang diderita oleh anak laki-laki itu dengan grafis yang detail diliputi oleh apa yang dia dengar. Alice menangis sampai dia akhirnya dikeluarkan secara paksa dari pengadilan karena telah menjadi salah satu komentar paling brutal di gedung pengadilan. Dan tak lama kemudian Alice dikirim kembali ke penjara selama sisa hidupnya, dan memang demikian keadilan telah ditegakkan. Pembunuhan remaja. Pembunuhan yang mengejutkan di kota yang damai. Di Sheboygan Falls, Wisconsin, ini merupakan pembunuhan pertama di kota itu. Sejak tahun 1996, dua remaja muda menyerang dan membunuh Barbara Olson yang berusia 78 tahun di rumahnya dengan palu dan kapak. Dan lebih mengejutkan, salah satu pembunuhnya adalah cicitnya sendiri yang berusia 14 tahun. Anthony Barbara dijatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk pembunuhan tingkat pertama yang disengaja. Barbara awalnya mencoba melepaskan diri dengan mengklaim penyakit mental atau cacat karena kesulitan kognitif ketika dia tertabrak mobil pada usia 10 tahun. Namun sayang bahwa alasan ini tidak akan berhasil di pengadilan. Anthony terpaksa menerima beratnya hukuman, dan dia begitu diliputi rasa bersalah dan penyesalan tentang kejahatannya, sehingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan pernyataannya di pengadilan, dan memaksa pengacaranya untuk menyelesaikannya. Pembunuhan Anthony terhadap nenek buyutnya tidak hanya dalam hidupnya, tetapi juga pada usia 14 tahun. Tetapi kemungkinan dia dijamin akan menghabiskan hidupnya di penjara hanya sebagai syarat untuk pembebasan pada tahun 2048. Pada saat itu dia akan berusia 50 tahun dan kemungkinan besar akan menyesali semuanya. Saudara pingsan. Di tahun 2017, bocah laki-laki Georgia berusia 3 tahun dinyatakan meninggal karena penyebab terkena pukulan benda tumpul. Tetapi mereka mengklaim anak laki-laki telah pergi ke tempat tidur setelah mengambil roti, di mana dua saudara perempuan pergi untuk memeriksanya dan menemukannya tidak responsif. Itu jelas cerita yang sangat berbeda, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Tetapi hanya di pengadilanlah kebenaran dapat terungkap. Anak laki-laki itu telah mengambil kue mangkuk dari dapur.
Mereka memutuskan untuk menghukumnya sendiri dengan memukul anak itu hingga berulang kali memukulnya dengan tongkat bisbol. Semua itu dilakukan hanya gara-gara mengambil satu kue, kemudian meninggal karena pemukulan berulang kali. Dan saudara perempuannya didakwa dengan hukuman seumur hidup. Video ini menunjukkan para wanita bereaksi terhadap hukuman seumur hidup dengan keduanya ambruk ke lantai. Tetapi apakah itu kejutan kehancuran? Apapun itu, yang pasti tidak ada ampun bagi mereka. Wanita ini pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan, karena memukuli seorang anak sampai meninggal dengan tongkat bisbol hanya masalah yang sepele, seperti mengambil kue mangkuk adalah kejahatan yang kejam dan jahat. Sehingga hukuman seumur hidup lebih dari adil, meskipun mereka tidak berharap untuk mendapatkan hukuman yang begitu berat. Sekarang yang akan membuat kalian bertanya apa yang mereka inginkan. Sudah jelas bahwa narapidana ini tidak terlalu hebat dalam memikirkan konsekuensi jangka panjang. Narapidana yang tertidur. Hal ini selalu merupakan langkah berani untuk tertawa selama persidangan besar. Ini terlihat seperti sekutu sedang bermain api. Namun salah satu narapidana tidak menganggap penampilan pengadilan sebagai tempat untuk penyesalan, atau malah sebagai refleksi dan kebanggaan. Seperti yang ditunjukkan orang ini, itu adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan setelah membunuh seorang wanita tua. Remaja ini membuat percikan dalam penampilan debutnya di pengadilan, setelah dia menghabiskan seluruh waktu di sini dengan tertawa dan tidur. Pada pandangan pertama, terpidana terlihat berada di bawah pengaruh beberapa jenis obat, tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa dia sebenarnya sangat bangga dari tindakan bodoh yang dia lakukan. Sulit untuk percaya bahwa siapapun bisa begitu tidak berperasaan untuk duduk dan tersenyum ketika orang lain mendengar tentang pembunuhan berdarah dingin. Tetapi itu tampaknya menjadi norma bagi penjahat seperti orang ini. Fakta bahwa dia mendapat kehidupan hukuman tidak ada bedanya. Dia senang dengan kejahatan itu dan jelas tidak menyesalinya. Dan karena alasan itu, dia dihukum menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Setelah tidur di pengadilan, dia tidak menunjukkan penyesalan dan tidak sedikit memiliki rasa hormat. Pencuri mobil yang menangis. Pepatah lama mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kejahatan tanpa korban. Setiap tindakan yang kita ambil mempengaruhi orang lain. Dan kejahatan itu mempengaruhi lebih banyak lagi, terutama jika kalian memilih untuk mencuri dari orang yang tidak bersalah, seperti pencuri mobil ini. Pada tahun 2014, Ryan Stone memulai kejahatan pembajakan mobil, mencuri beberapa kendaraan dan memulai pengejaran kecepatan tinggi yang panjang dengan polisi, yang mengakibatkan cedera yang hampir fatal bagi Colorado State Trooper. Dan pengejaran berlangsung lebih dari 1,5 jam dan termasuk beberapa kendaraan curian yang berbeda. Salah satunya memiliki bayi yang tidak bersalah di kursi belakang. Ketika dia akhirnya marah, Stone memberikan alasan emosional dari pernyataannya, yang mengklaim bahwa dia menyesali tindakannya. Pernyataannya tidak pernah bertentangan dengan rekaman panggilan telepon yang dia lakukan kepada keluarganya dari penjara. Dalam panggilan telepon tersebut, Stone diduga membual tentang pengejarannya dan menghina polisi. Tak perlu dikatakan bahwa juri tidak mengasihani, pria batu itu akhirnya dijatuhi hukuman 160 tahun penjara atas tindakannya. Dan hakim secara terbuka menolak klaimnya untuk menyesali tindakan yang dia banggakan dalam kasus. Jaksa wilayah Arapaho menambahkan bahwa jika dia memiliki akses ke sirogenik, dia akan mati di penjara dan sirogenik sejauh yang kami tahu tidak tersedia di penjara. Narapidana merampok donat. Daftar selanjutnya, hukuman seumur hidup seorang pria Florida yang membunuh 2 orang saat merampok beberapa toko donat. Dijatuhi hukuman mati pada tahun 2015. Seorang pria membunuh banyak orang saat merampok toko donat. Reaksi mata James terhadap hukuman matinya tidak mengejutkan. Tidak ada histeris dan tidak ada drama, dia hanya mengangguk. Dengan jelas memudar masuk dan keluar. Bahkan ketika ibunya yang hancur dibawa keluar dari ruang sidang, setelah tanggapan emosionalnya terhadap berita. Jadi, trik ini adalah perubahan taktik yang mengejutkan dari penampilan sebelumnya. Sebelum pengadilan melihatnya menggonggong seperti anjing, dan bahkan hakim berani untuk memberi dia hukuman mati. Tapi rupanya ketika hakim memberi gertakan, mulutnya masih berjanji untuk mengajukan banding atas hukuman itu. Kami rasa itu adalah reaksi yang gila, dia tidak pernah benar-benar menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Seorang narapidana pingsan. Bisa dikatakan ini cukup liar bahwa begitu banyak pembunuh atau percobaan pembunuhan akan mengakui jika mereka melakukan kejahatan dan kemudian berubah pikiran. Namun itu adalah kejadian yang sangat umum sebagian besar waktu. Tentu saja semua pikiran berubah ketika kalian mendapatkan beberapa reaksi yang tidak biasa dari terpidana.
Pada tahun 2016, Jalil Smith-Reilly mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan berat dan percobaan pembunuhan. Namun kemudian dia berubah pikiran dan mengklaim bahwa dia melakukan kejahatan yang dikatakan hanya melakukan flip-flop. Pernyataan itu ditolak cukup cepat dan akan memberinya hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah hakim memutuskan hukuman itu, Smith-Reilly ambruk ke lantai di gedung pengadilan sebelum dijemput oleh polisi. Tetapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang membingungkan semua orang. Jadi, apakah dia bisa mengklarifikasi? Tidak ada yang tahu siapa yang dibicarakan Smith. Tetapi jika dia merujuk pada dirinya sendiri sebagai orang ketiga, itu adalah hal lain yang bahkan tidak bisa kita mulai untuk mengatasinya. Dibutuhkan banyak keberanian dan semua kebodohan untuk mengakui bahwa kalian melakukan sesuatu dan kemudian mengklaim bahwa kalian tidak melakukannya. Dan itu tidak membantu siapapun walaupun dengan pingsan. Membalik burung. Ini mungkin hal yang sangat jelas untuk dikatakan, tetapi tidak ada gunanya membalik burung ke profesional hukum. Apakah kalian melakukan kejahatan atau tidak? Apakah kalian suka judi atau tidak? Bukan ide yang bagus untuk mengganggu orang yang kalian ingin selamatkan hidup kalian. Tentu saja beberapa orang tidak peduli apakah mereka diselamatkan atau tidak. Vigilant dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat setelah dia membunuh 3 siswa sekolah menengah dan melukai 3 lainnya saat melakukan penembakan di tahun 2013. Dan Len mendengar kesaksian keluarga korban sambil mengenakan kaos putih. Pembunuh tersenyum ke arahnya meskipun komentar mereka yang menghancurkan. Ketika tiba saatnya untuk komentarnya sendiri, Len menentang saran pengacaranya untuk memberikan pernyataan yang sangat singkat, tetapi sengaja membuat kesal yang menegaskan bahwa dia tidak merasa menyesal tentang pembantaian itu. Dan dia benar-benar menikmatinya. Dia kemudian memberikan jari tengah kepada keluarga korbannya pada saat Len diadili. Dia tidak peduli apakah dia mendapatkan hukuman seumur hidup, atau jika dia hanya akan mendapatkan hukuman mati. Dia hanya membangkitkan lebih banyak kemarahan untuk keluarga dari orang-orang yang dia bunuh. Dan dia melakukannya dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk melihat. Melemparkan kemarahan ke podium. Tidak pernah merupakan ide yang baik di ruang sidang, terutama jika kalian akan mengklaim bahwa kalian tidak membunuh seseorang. Tetapi untuk satu pria Missouri, kemarahan menjadi begitu kuat, sehingga dia hampir melukai hakim. Dan itu bisa lebih fatal baginya daripada hukuman seumur hidup. Pada tahun 2012, ibu dari 5 anak Latrice Mayes dibunuh oleh Jalil Hoskin yang membuang tubuhnya ke tempat sampah, di mana kemudian ditemukan Hoskin telah lama mengklaim bahwa pembunuhan itu tidak disengaja, bahwa dia mencintai Latrice dan bahwa dia tidak akan pernah ingin menyakitinya. Namun tanggapannya terhadap berita tentang hukuman seumur hidupnya menawarkan tandingan yang sangat terlihat untuk klaimnya setelah dijatuhkan hukuman seumur hidup. Kemudian ekspresinya meledak dan kemarahan murni meraih podium dan melemparkannya ke bangku hakim. Ketika dia mendekati hakim, Hoskin harus diseret keluar dari ruang sidang dan mungkin untuk yang terbaik. Mengingat dia terlihat seolah-olah dia akan menyebabkan beberapa kerugian serius pada hakim. Hoskin mengakui kejahatannya, tapi dia tidak percaya bahwa itu layak untuk hukuman yang ekstrim. Dia tidak mempertimbangkan seberapa serius pembunuhan itu di mata semua orang kecuali pembunuh. Sementara Hoskin meninggalkan ruang sidang, keluarganya mulai berteriak pada Latrice. Nah itu dia guys, beberapa reaksi seorang narapidana yang dijatuhkan hukuman seumur hidup. So sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. See you.